selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah, yang hari ini menunggu ibu guru mengirimkan video pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ibu guru yang pimpin, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Seperti biasa Tuhan, kami akan melakukan proses belajar daring. Kiranya Engkau memberkati apapun yang Ibu Guru sampaikan hari ini, agar anak-anak-Mu dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran hari ini. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan Tuhan, kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka selalu, Engkau berikan kesehatan, berkati segala pekerjaan tangan mereka Bapa. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan Tuhan, COVID-19 yang belum juga berlalu. Kiranya mukjizat-Mu lah Tuhan yang mampu menghancurkan, menghilangkan COVID-19 ini Bapa, agar kerinduan kami untuk beraktivitas sebagaimana biasanya dapat kami lakukan. Bapa yang baik, segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Engkau ampuni, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya, hari ini kita masuk pada subtema yang kedua. Yaitu tentang hewan di sekitarku. Anak ibu guru bisa buka buku penanya. Hari ini kita dari buku pena dulu ya. Kalau kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Hari ini kita masuk pada subtema yang kedua tentang hewan di sekitarku. Hewan di sekitarku. Buka bukunya halaman 27. Halaman 27 buku pena. Oke, sudah dibuka. Mari kita baca bersama-sama. Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Mari kita baca bersama. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Bacalah teks berikut. Ada di sana teks bacaan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Mari kita baca lagi bersama. Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Pada teks tersebut terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Coba sebutkan kalimat pemberitahuan lain yang terdapat dalam teks tersebut. Ayo berlatih. Oke. Jadi di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalimat pemberitahuan itu di dalam kalimat pemberitahuan itu di dalamnya itu ada informasi. Namanya sudah memberitahu.
ada informasi. Makanya kemarin di ujian ada ibu buat di sana soalnya kalimat pemberitahuan berisi tentang titik-titik, tapi masih ada yang salah. Kalimat pemberitahuan berisi tentang informasi, masih ada yang salah pada saat itu. Oke, kita lanjut. Ayo berlatih. Mari kita cari bersama. Mari kita sama-sama mengerjakan ayo berlatih ini. Coba anak ibu guru lihat lagi teks bacaan ini, hewan peliharaan dan hewan liar. Dalam teks itu, dalam teks tersebut yang mana saja di sana kalimat pemberitahuan? Tadi sudah dikasih contohnya bahwa kalimat pemberitahuan di sana yang pertama, Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Itu pemberitahuan ya, itu informasi bahwa diinformasikan kepada kita bahwa Dedi ini memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Itu informasinya, itu pemberitahuannya. Sekarang kita cari 3 lagi. Di ayo berlatih ada 3 di sana yang diminta untuk kita cari apa-apa saja kalimat pemberitahuan yang ada pada teks bacaan hewan peliharaan dan hewan liar ini. Mari kita lihat lagi yang mana di sana kalimat pemberitahuan. Oke, coba kamu lihat kembali hewan peliharaan dan hewan liar. Ada di paragraf yang pertama, di baris yang kedua, di baris yang kedua. Itu kalimat pemberitahuan ya sayang. Ini dia. Nih. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Jadi di sana terdapat informasi bahwa hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Jadi hewan peliharaan itu hewan yang kita pelihara. Mungkin anak ibu guru juga ada yang punya hewan peliharaan di rumah. Ada mungkin yang punya kucing, ada mungkin yang punya ayam, ada yang punya anjing. Ibu guru punya anjing di rumah. Ada mungkin yang punya burung. Jadi di sini dikasih tahu, diinformasikan bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Itu kalimat pemberitahuan yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat. Ini juga kalimat pemberitahuan. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Jadi kita manusia, kenapa kita memelihara hewan? Kan banyak macam hewan peliharaan. Kenapa berbeda hewan peliharaan ibu guru dengan hewan peliharaanmu? Karena kita memelihara hewan kesukaan kita masing-masing. Makanya diinformasikan di sini bahwa manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Jadi karena ibu guru suka anjing, ya ibu pelihara. Mungkin anak ibu guru di rumah ada yang suka kucing, kamu pelihara. Jadi diberitahukan di sini, diberikan informasi bahwa manusia yang memelihara hewan tersebut karena dia suka dengan hewan tersebut. Itu dia. Sudah 2 ya. Lanjut. Ini bisa langsung juga ya. Contohnya kelinci, kucing, burung, dan ayam. Oke. Lalu mana lagi kalimat pemberitahuan di sini? Ini ada pada selain hewan peliharaan ada juga hewan liar. Jadi diberitahukan bahwa selain hewan peliharaan ada juga hewan liar. Ternyata di teks bacaan ini sayang banyak sekali. Semua itu rata-rata pemberitahuan, informasi tentang hewan peliharaan dan hewan liar tersebut. Lalu mana lagi Bu Guru? Hewan liar hidup bebas di alam. Ini juga pemberitahuan bahwa hewan liar itu hidup bebas di alam. Jadi hewan liar itu bukan seperti hewan peliharaan yang bisa kita pelihara di rumah. Hewan liar itu bebas. Hidupnya itu bebas di alam. Bisa di hutan, bisa di kebun-kebun. Jadi bebas mereka sayang. Kadang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa menemukan hewan-hewan liar ini karena mereka hidupnya bebas. Mungkin kalau anak ibu guru ke hutan belum tentu bisa lihat, karena mereka pun kalau melihat manusia atau melihat kita datang ke tempat mereka itu bersembunyi, bukan menunjukkan dirinya. Tetapi kalau mereka buas, bahkan mereka lebih mendekati lalu memangsa kalau ada
orang-orang atau manusia yang mereka tidak kenali. Namanya saja sudah liar, berarti mereka tidak seperti hewan-hewan peliharaan yang biasa kita sayang, kita berikan makan. Mereka kan hidup sendiri, makan sendiri, jadi mencari mangsanya, mencari makanannya juga apa yang mereka suka. Jadi tidak seperti anjing yang di rumah kamu kasih nasi atau kasih duri ikan. Jadi berbeda dengan hewan liar ini. Makanya mereka ini, hewan liar ini, hidup bebas di alam, misalnya hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, ular. Jadi kalau anak ibu guru juga pernah ketemu ular di sawah-sawah. Nah, yang begitu-begitu itu di sawah, buaya yang kalau di Sibolga nggak ada buaya ya. Harimau juga jarang di Sibolga. Singa biasanya ini di hutan-hutan. Kita lanjut. Kita sudah dapat banyak sekali kalimat pemberitahuan atau informasi dari teks bacaan hewan peliharaan dan hewan liar ini. Oke? Untuk anak ibu guru yang ada di rumah, silahkan kamu catat sebagai catatanmu dulu hewan peliharaan dan hewan liar. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut untuk muatan PPKN, menuliskan aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Jadi ada aturan. Kalau kamu juga memelihara hewan kesukaanmu, ada aturannya. Bukan asal dipelihara dibawa ke rumah tapi tidak dikasih makan, tidak dimandiin dan lain-lain. Ternyata membawa hewan peliharaan ke dalam rumah juga ada aturannya. Yang pertama, memberikan makan dan minum secara teratur. Membersihkan tubuh hewan secara teratur. Ada 2 gambar di sana. Memberikan makan dan minum secara teratur, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya di gambar yang ketiga. Membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya. Jadi kalau kayak ayam kan selalu kamu buat, atau burung kamu buat tempat berasnya atau tempat jagungnya, lalu ada lagi tempat minumnya. Jadi bukan setiap kasih makan tempatnya itu udah kotor atau sudah kena apa, tidak dibersihkan. Tidak ya sayang ya, tetap harus, walaupun mereka hewan, karena mereka kita pelihara, kita sayangi, kita lestarikan, maka kita juga harus menjaga kebersihan mereka. Membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya. Lalu yang terakhir, membawa ke dokter hewan jika hewan peliharaan sakit. Jadi tetap kalau dia sakit, kalau anjing anak ibu guru sakit atau burung anak ibu guru, burung peliharaannya di rumah sakit atau kucingnya sakit, tetap kita harus bawa ke dokter hewan supaya diobatin atau diberikan obat dari dokter hewan tersebut. Jangan dibiarkan, sudah anak ibu guru lihat lemas-lemas kucingnya atau anjingnya udah muntah-muntah, malah dibiarkan, malah cuman dibilang, "Mah, Pak, muntah-muntah anjingnya, muntah-muntah kucingnya." Cuman seperti itu, lalu tiba-tiba mati, tidak dirawat, tidak dibawa ke dokter hewan. Tetap ya sayang ya, kita harus menyayangi, harus memelihara hewan peliharaan kita dengan baik. Kita harus bertanggung jawab dengan mereka. Ayo berlatih menjelaskan aturan merawat hewan peliharaan. Oke, nomor 1, perhatikan gambar di samping. Peraturan apa yang dilakukan oleh Agnes? Coba kamu perhatikan itu, gambar yang di samping ini, gambar kecil ini. Apa yang terjadi di sana? Peraturan apa yang dibuat di sana? Agnes sedang memberi makan kucing. Jadi di sana Agnes sedang memberi makan kucingnya. Oke, yang kedua, lengkapilah peraturan berikut. Tulislah huruf sesuai jawaban yang tepat. Jadi jawabannya itu ada di bawah ini sayang. Nah, ini kan ada titik-titik dalam teks ini, dalam kalimat ini, lalu jawabannya ini ada di bawah. Mari kita kerjakan bersama. Silahkan kamu perhatikan baik-baik
perhatikan teksnya, kita baca dulu teksnya, lalu nanti kita pindahkan yang mana yang tepat untuk kalimat tersebut. Agnes titik-titik kucingnya secara teratur. Agnes titik-titik kucingnya secara teratur. Perhatikan, Ibu akan tuliskan di papan tulis. Kita akan jawab bersama supaya anak Ibu guru bisa lebih memahami untuk menuliskan kata yang tepat pada teks tersebut. Oke? Perhatikan baik-baik. Oke? Mari perhatikan bukunya semuanya anak-anak Ibu guru. Kita mulai ya. Lihat di halaman 29 nomor 2, lengkapilah peraturan berikut. Tulislah huruf sesuai jawaban yang tepat. Jadi ada A, B, C, D, E. A memberi makan, B 2 kali, C kandang, D dokter hewan, E setiap. Jadi kita kasih huruf yang tepat, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Agnes titik-titik kucingnya secara teratur. Berarti Agnes memberi makan kucingnya secara teratur. Berarti di sini A ya, memberi makan ya. A. Agnes memberi makan kucingnya secara teratur. Lalu yang kedua, Agnes memberi makan kucingnya titik-titik hari. Agnes memberi makan kucingnya setiap hari. E. Setiap hari. Lalu makanan kucing adalah ikan. Agnes juga rutin membersihkan titik-titik kucing. Membersihkan apa? C. Kandang kucing. Lalu hari ini kucing Agnes sakit. Agnes dan ibu membawa kucing kemana? Kalau kucingnya atau hewannya sakit, kemana dibawa? Ke D. Dokter hewan. Jadi begitulah cara menyelesaikan atau mengisi, melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Ini dia ya. Silahkan anak ibu guru menuliskan ini. Yang ada pada bukumu halaman 29 nomor 2-nya silahkan kamu tuliskan. Tetapi silahkan anak ibu guru tulis A, B, C, D, E-nya ini di bawah kalimat tersebut setelah kamu jawab. Supaya kamu bisa paham, bisa ingat bahwa A itu apa, memberi makan, B itu apa. Jadi tetap ditulis A, B, C, D, E ini di bawah kalimat yang sudah nanti anak ibu guru lengkapi sesuai dengan yang sudah kita kerjakan bersama. Oke? Itu untuk muatan PPKN. Kita lanjut muatan SBDP halaman 30. Menirukan gerakan hewan. Ingat kembali cara menirukan gerak hewan. Gerakkan kepala, tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara mengepakkan sayap. Kalian dapat melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Cobalah praktikkan gerakan-gerakan hewan yang kamu ketahui. Oke. Jadi di sini ada menirukan gerakan hewan, ada A, B, C, D, E, F. Ayam, kucing, bebek, kelinci, burung, dan kupu-kupu. Tugas anak ibu guru untuk muatan SBDP, silahkan anak ibu guru menirukan gerakan hewan tersebut. Bagaimana ayam? Ayam, petok, petok kukuruyuk. Bagaimana gerakan ayam? Bagaimana gerakan kucing? Meong. Bagaimana gerakan bebek, kelinci, burung, dan kupu-kupu? Sebelum ibu guru yang mempraktikkan gerakan tersebut, ibu mau anak ibu guru duluan. Dari yang anak ibu guru lihat atau tonton gerakan-gerakan hewan, coba kamu dulu yang mempraktikkan gerakan hewan tersebut. Ada 6 gerakan, ada 6 hewan. Silahkan divideokan dan kirimkan ke grup kelas 1B. Dikirim ke grup dan anak ibu guru memakai seragam sekolah sesuai dengan
jadwal kita hari ini. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.